Perkenalkan, nama saya Bevi, nama lengkapnya Bevi Rianka, umur sekarang 29 tahun, background pendidikan saya S1 pendidikan. Gitu. Sekarang saya bertempat tinggal di Malang, punya usaha Infinite Wear yang bergerak di bidang fashion. Saya mulai mencoba untuk berbisnis itu sebenarnya mulai SMP. Awalnya saya berjualan pulsa, ya jadi di dalam kelas teman ke teman lah, 5.000 zaman itu, 10.000. Terus SMA nyoba juga jualan kaos. Jadi kaos polos saya sablon sendiri, saya bungkus plastik. Saya tawarin ke teman-teman, kayak gitu sih awalnya. Terus dari sana sempat vakum karena kuliah itu di tahun 2012 saya sempat nyoba nih apa sih di sekitaran kampus ini, karena di zaman itu ya saya kan kebetulan kuliah di Universitas Negeri Malang nih, dan jurusan saya, gedung saya itu sangat jauh dari kantin. Teman-teman saya itu perokok semua, jadi saya nyoba jualan rokok-rokok Surya yang kalengan. Saya beli 1 kaleng, 2 kaleng, saya jual ecer ke teman-teman kelas, sama aqua gelas. Itu zaman itu tapi. Nah setelah itu saya sempat nyoba peruntungan lah ikut Kakang Mbak Yu Malang 2013, dan di situ saya juga nyoba ini Infinite Wear. Sebenarnya untuk brand Infinite Wear sendiri ini udah ada mulai 2013, tapi dulu konsep kita itu distro. Konsep distro saya masih ingat banget. Zaman itu kita buka di garasi mantan saya. Garasi mantan saya itu di Jalan Dewan Daru, Simpang Dewan Daru, Blok D sekian, dan itu sepi. Jadi di garasi itu memang khusus untuk memajang-majang, untuk mendisplay baju, dan di taman depan rumah mantan saya itu buat ini, saya kasih meja kursi buat ya nongkrong lah, ngopi. Tapi di zaman itu ya perlu dicatat, di zaman itu tempat kongko yang di dalam perumahan itu bisa dibilang belum ada. Jadi orang keluar nongkrong ya antara memang tempat ngopi atau kafe. Tapi kalau zaman sekarang kan masuk tuh di dalam gang juga nggak ada kan tempat buat ngopi gitu. Terus 2013 itu bertahan cuman nggak sampai 1 tahun karena kalah persaingan. Dulu kita barang bikin sendiri dan kuantitinya masih sedikit, jadi HPP-nya tinggi. Sedangkan di pasaran market Malang di zaman itu untuk harga kaos di atas 100.000 masih susah kayaknya untuk berjuang, kecuali kaos itu punya atau brand itu memang sudah punya nama gitu. Nah alhasil dari sana tumbang, wah apa ya, saya harus apa ini karena tumbang nih. Nah habis itu saya nyoba nih, belum ada di Malang, apa ya, oh pomade minyak rambut. Nah jadi brand kita beralih lah dari Infinite Wear itu, produknya beralih ke minyak rambut. Jadi saya itu dulu survei 3 bulan dengan temen di Solo dan Jogja. Kebetulan mereka supplier lilin. Memang lilin yang untuk wax rambut. Wah, saya nyoba, beli kaleng, beli wangi-wangian memang untuk minyak rambut. Terus alhamdulillah di zaman itu kenceng karena memang pomade bisa dibilang yang pertama kali masuk di Malang itu dari kita, namanya Infinite Wear Edamop. Itu saya masih ngantor di Direct English, sejenis bimbel khusus bahasa Inggris zaman itu. Terus bermunculanlah kompetitor di pinggir jalan, di CFD, Car Free Day itu pomade 50.000, pomade 50.000. Wah, lama-lama tumbang lagi. Terus habis itu saya sempat nyoba
jualan barang-barang baju-baju second yang import. Jadi zaman itu modal habis, tinggal motor, nekat lah. Saya masih ingat banget, jam 2 berangkat ke pelabuhan, nunggu antrian, set, ambil barang, 1 bal, isinya 100 piece. Zaman itu masih sekitar 1,5 jutaan, itu random isinya. Bawa pulang, cuci, kita berjualan lah di setiap hari Minggu di Car Free Day, Jalan Ijen, Bukalapak, bayar sewanya 10.000 per hari. Zaman itu saya masih ingat banget. Kita jam 5 udah ready, bawa baju-baju dan lain-lain, bawa keuangan, bawa hanger. Di hari pertama saya jualan, itu kesiangan, kita Bukalapak jam 6:30. Kita standby di lapak itu sepi banget. Jam 7, alhamdulillahnya hujan deras. Akhirnya angkut semua barang-barang, naik motor. Jadi ya, zaman itu belum istri sih. Pacar saya megang manekin patung itu, tangan kiri. Saya megang karung di kanan, dijepit di sini, sama di depan naik motor. Pulanglah kita ke kontrakan. Itu berlangsung paling cuman sekitar 5 bulan zaman itu. Terus wah nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa. Barang-barang yang 1 bal tadi sisa banyak nih. Udah, saya kan tipikal orang dari zaman dulu sampai sekarang pun bukan orang yang terlalu detail untuk memplan sesuatu. Ibaratnya saya bangun tidur lah, enak nih buka distro, bukalah, cari utangan kalau nggak punya uang, kayaknya enak nih. Pomade belum ada di Malang, buka pomade, bikin produk pomade. Oh, sepatu KW, oke. Habis itu barang-barang saya kasih semua ke teman-teman gym, ke teman-teman nongkrong, saya kasih semua gratis, mulai topi, tas, hot pen, apapun saya kasih. Saya pulang ke rumah, saya bilang sama mama, kasih ini baju-baju ke tetangga, ke adik, saudara yang butuh. Nah, saya nggak kepikiran buat jual harga murah. Karena kalau saya dari dulu sampai sekarang, saya merasa nggak kepake, ya sudah, saya kasih ke orang, gitu. Terus, habis dari itu, nah di titik itu saya memang untuk modal, kebetulan orang tua juga lagi kolaps keuangannya. Jadi saya memang nggak bisa dibantu, nggak bisa disupport orang tua zaman itu untuk modal. Jadi saya cuma punya, ingat banget itu motor Beat warna merah tahun 2010. Saya cuma punya itu, saya jual, bikinlah saya produk lagi, apa itu namanya, nyebutnya. Jadi kita bikin sepatu-sepatu, tapi dengan brand orang lain, brand lain, bukan brand Infinite. Tapi kasarnya kita plagiasi dengan harga yang sangat-sangat jauh dari orinya, gitu. Ternyata rezeki belum sampai situ, belum di situ juga, belum ketemu. Itu pun kita akhirnya tumbang. Terus setelah itu motor kejual. Nah ini karena saya zaman itu nggak ada pikiran ya, maksudnya belum berpikiran secara matang bagaimana melangkah ke depan untuk berbisnis. Saya pengen buat konveksi lah, gak ada uang sama zaman itu, baru mengandai-andai. Setelah mengandai-andai ternyata temennya pacar saya, mantan pacar saya itu bilang, aku pengen buka persewaan jas kok, enak bro, persewaan jas kok nggak apa jadi kita buat konveksi. Oh bisa, sikat. Padahal saya zaman itu belum kenal penjahit, belum tahu gimana itu jas, gimana itu desain dan lain-lainnya, bahannya apa, modal berapa, beli kain di mana, saya nggak tahu sama sekali. Karena kepepet ya, power of kepepet lagi, kita terima, kita lemparlah ke asal penjahit. Kita terima 2 setel, saya masih ingat warnanya zaman itu navy sama silver. Mungkin kalau Dimas, namanya Dimas, nonton ini, saya sangat berterima kasih karena Dimas
punya ide persewaan jas, akhirnya saya jalani persewaan jas juga gitu. Jadi short story dari Dimas ini dua style jadi. Zaman itu masih rame line ya, WhatsApp belum. Saya posting lah di timeline line itu. Set. Ternyata banyak yang nanyain. Alhamdulillah. Nah, jadi barang dua punya Dimas itu saya putar, saya sewain sampai 4 bulanan. Sampai Dimasnya ngamuk, akhirnya saya bikin sendiri satu. Terus saya putar lagi. Ya, alhamdulillah ada sedikit modal, jadi kita pindah untuk kontrak rumah kecil-kecilan super sangat sederhana zaman itu di daerah Sawah Jajar. Kita ngecat sendiri, lantai masih tanah belum keramik, kita tutup pakai karpet. Jadi saya sama istri zaman itu ngecat sendiri, masang karpet lantai sendiri. Terus alhamdulillah, nah dari sana kayak mulai kelihatan jalan, akhirnya berkembanglah sampai sekarang, alhamdulillahnya gitu. Nah dari sana saya sempat ngobrol sharing sama beberapa kenalan desainer senior di zaman itu. Wedding di Malang ini sangat didominasi oleh desainer Malang zaman itu yang masih senior. Saya sempat sangat ingat pas kita nongkrong habis nonton, saya mau buka ini, mau cobaan jas bikin brand tapi produknya cuman produk cowok, setelan jas, blazer. Nah jawabannya si para desainer ini, buat apa Malang belum siap kayak gini, belum siap. Cowok tuh simpel, kemana-mana batik, kemeja, kaos, selesai. Kalau nikah ya wis itu, udah nggak usah macem-macem. Oke, maksud saya kan ngajak mereka ngumpul karena mereka senior, minta masukan. Ternyata masukannya sangat menohok sekali. Tapi bandelnya saya, kalau saya itu dari kecil dibilang jangan, malah saya lakukan. Sampai sekarang sebenarnya kayak gitu, bikin saya penasaran malahan. Dan saya nggak ada plan, wah saya butuh budget segini, produk segini, marketing segini. Zaman itu, ini jangan ditiru ya teman-teman yang nonton. Saya butuh budget iklan segini, untuk interior sekian, sewa tempat sekian. Saya nggak ada sama sekali di zaman itu. Itu hal yang nggak patut dicontoh sebenarnya. Tapi alhamdulillah ternyata memang jalannya gitu. Tapi saya percaya satu, prinsip saya itu selalu satu dari dulu, learning by doing. Karena sampai sekarang pun beberapa teman-teman saya, kenalan saya, termasuk bapak saya, itu tipikal orang yang selalu mengamati, merencanakan matang-matang dan bergerak sangat hati-hati. Itu nggak salah dan itu sangat benar sebetulnya menurut saya untuk meminimalisir kesalahan dan kerugian, meminimalisir resiko ya. Tapi saya pribadi memang bukan tipikal yang seperti itu. Saya lebih seneng, oh ya sudah, seperti ini gagal nyoba lagi, ini gagal nyoba lagi, gagal nyoba lagi. Itu saya. Untuk Infinite Wear sendiri, saya rasa belum pernah sih kalau masalah customer atau klien yang sedikit butuh lebih diperhatikan. Mereka minta detail seperti ini kayak gini, harus gini. Saya rasa mulai tahun pertama kita buka sampai sekarang pun selalu ada orang kayak gitu. Tapi ketika kita bisa mengayomi mereka, memenuhi kemauan mereka, sepengalaman kami, mereka akhirnya ujung-ujungnya juga akan merekomenkan kita ke teman-temannya, ke circle mereka sendiri. Dulu saya nggak percaya dengan namanya passion, kerja dengan passion apa segala macam. Tapi tahun-tahun ini saya baru merasa. Dulu saya cuma ngelihat, saya ngerasa nggak nyaman untuk bekerja di dalam, terikat di dalam instansi dengan aturan ini itu. Saya sangat-sangat merasa nggak nyaman. Terutama zaman itu kan masih GTT ya, guru tidak tetap. Jadi ya balik lagi ke penghasilannya.
ke penghasilannya, saya kan pendatang nih, bukan asli Malang. Zaman itu saya butuh ngekos, butuh uang buat nongkrong, apalagi zaman itu saya Jumat Sabtu biasanya saya dugem zaman itu. Jadi kan butuh uang lebih lah gitu. Sedangkan kalau menghasilkan kalau hasil dari kita hanya mengandalkan dari GTT ini, saya rasa sangat-sangat nggak cukup. Yang jadi motivasi saya itu, pertama, saya berbisnis ini awalnya itu tanpa restu orang tua sama sekali. Terus nggak ada support juga dari circle saya di zaman itu ya. Mending kamu ke Jakarta, ikut ini sama Izaki Unino, sana jelas gini bareng almarhum Olga zaman itu. Jadi saya rasa kalau ya itu motivasi saya, saya bisa kok kayak gini nih, bisa kok. Dan satu lagi saya pernah ngalamin juga zaman pomade itu ya. Zaman kita masih produksi pomade, kita keliling. Ada satu barbershop di Malang yang sampai sekarang saya masih ingat, termasuk barbershop premium sampai sekarang. Saya sempat nawarin, pengen ketemu sama ownernya, saya ngomong panjang lebar jelasin ini produk kita harga sekian, nanti sistem titipnya gini, kerjasamanya, kongsinya seperti ini. Dan muka saya nggak dilihat sama sekali. Dia sambil HP-an, ngobrol sama pegawainya, sambil telepon. Oh ya udah, saya pamit keluar. Dalam hati saya ngomong, suatu saat kalau Infinite ini besar, kita ketemu lagi, saya nggak akan pernah mau salaman sama kamu. Itu yang saya masih ingat sampai sekarang. Dan alhamdulillah beberapa tahun kemudian kita sempat ketemu, ada satu event fashion juga di hotel, saya lupa hotel apa itu namanya, Hotel Atria kalau nggak salah. Saya sponsor, dia sponsor, barbershop ini sponsor. Ya benar, di atas stage saya nggak mau salaman sama yang punya sampai detik ini pun. Selain itu, yang motivasi terbesar saya juga karena dari orang tua melarang, karena basic keluarga saya kebanyakan memang berwirausaha, dan papa saya itu sangat nggak pengen anaknya terjun ke dunia wirausaha karena bukan zona yang aman, tidak berpenghasilan tetap per bulan. Ya saya bisa memakluminya itu sekarang ini. Mungkin orang tua zaman itu, orang tua di zamannya mungkin memang menginginkan anaknya ada di zona nyaman. Tapi saya sendiri kan nggak nyaman kerja di dalam lingkungan yang kayak gitu, sangat-sangat tertata, rutinitas hariannya ya cuma itu, pulang rumah, kantor rumah, balik lagi, ada laptop, komputer, buku-buku berseragam, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, rambut harus pendek, harus ini. Saya nggak nyaman gitu. Untuk nama bukan saya sendiri sebenarnya yang nyari. Jadi nama ini dari teman saya dulu, mantan, salah satu dokter di Selva Anwar. Mantan saya itu, kita ngobrol bareng, apa ya namanya? Oh, Infinity. Akhirnya kita ketemu. Infinity itu kan tak terbatas ya. Infinity tak terbatas, sedangkan wear itu kan pakaian. Apa ya? Infinity wear, jelek ah. Oh, akhirnya kita gabungan jadi satu kata. Tadi dua kata kita singkat Infinite Wear gitu. Dan harapan kita sebenarnya di zaman itu dengan brand Infinite Wear ini, produk kita bisa berkembang, nggak cuma untuk pakaian ke cowok, pakaian ke cewek, nggak cuma pakaian, kita bisa ke sepatu, kita bisa ke jam tangan, kita bisa ke tas, kita bisa ke topi, apapun yang bisa dipakai. Harus jas. Karena kebetulan, dan saya akhirnya ngelihat beberapa circle saya yang memang desainer senior di Malang, harga yang harus dikeluarkan klien dengan barang yang didapat
sangat tidak sesuai. Jadi zaman itu kalau saya boleh menyebutkan nominal, untuk sewa satu setel itu per malam kisaran 1 juta sampai 1,5 zaman itu. Sedangkan kita muncul, Infiniteware muncul itu kan jauh di bawah itu. Jadi sempat juga ada permasalahan singgung-singgungan dengan beberapa senior, kemurahan itu ini ngancurin harga segala macam. Ya prinsip saya ya kualitas seperti ini harganya segini, kalau hargamu tinggi ya tinggikan kualitasmu. Saya sih itu. Dan market di Malang juga masih sepi, masih kosong. Jadi kayak ini contoh zaman itu mungkin sampai sekarang juga masih banyak orang kondangan, acara kantor, paling kemeja polos, batik, itu paling top lah. Nah sekarang alhamdulillah untuk kondangan aja biasanya atau wisuda mereka udah kenal namanya. Oh ada loh jas ini buat kondangan, ada loh blazer buat kondangan. Oh event-event kantor kayak yang udah 3 tahunan ini kerjasama bareng kita, BCA, Bank BRI, mereka event tahunan meskipun di luar kota, alhamdulillah mereka tetap pakai jas. Kurang lebih untuk kualitas kurang lebih sama, karena ya balik lagi saya kan zaman itu memang masih fokus ke dunia fashion, foto, catwalk dan lain-lain. Jadi saya punya teman beberapa desainer, ya mereka belanja kain, saya tahu segini, jadinya kayak gini, ongkosnya segini. Kok gini banget ya, maksudnya ketika ke klien kok tinggi banget untuk budget sewanya, budget bikinnya, budget sewanya. Kalau menurut saya sih juga kurang sesuai. Jadi tapi dengan seiringnya pertumbuhan Infinite, saya pun kan juga harus tetap belajar apa sih jas itu, apa sih blazer itu, gimana sih jahitan. Jadi saya sempat juga keliling, kayak saya survei tanya-tanya, oh di daerah Jawa Tengah yang megang siapa sih? Oh ini tempatnya di Solo, ada di Jogja. Saya datang ke Solo zaman itu sama pacar, sekarang jadi istri. Saya belajar gimana sih jas itu. Akhirnya saya beli satu setel dari beliau. Saya tanya-tanya cara ngukur dan lain-lain. Habis dari Solo saya lompat lagi Jawa Timur, mana sih yang megang? Jawa Timur ternyata ada di Atom Mall, sekarang namanya Atom Mall, sama JMP. Saya datang sana, datang, saya beli, tanya-tanya, minta kontak, sampai sekarang akhirnya masih temenan. Dan kita sampai sekarang dari pihak beberapa toko di Atom Mall, kita malah satu tempat produksi sekarang, sampai sekarang itu. Jadi setelah sekian lama itu nyoba-nyoba, ketemulah, oh ternyata dari guru A, guru B, guru C, si Z, sekian ini, Jawa Timur, Jawa Tengah, oh ternyata jas itu beda-beda ya setiap tempat, mulai jahitannya, mulai polanya, mulai bahannya, desainnya, oh beda ternyata. Jadi setelah ketemu beberapa banyak senior itu, saya merangkum sendiri size chart untuk Infiniteware, karena sampai sekarang pun saya rasa Taylor nggak ada yang punya size chart ya untuk SML, karena mereka lebih ke ukuran badan tiap personal, karena jas itu kan seharusnya satu orang ya punya satu jas itu ya cuma untuk itu, karena ukuran badannya nggak bisa dipakaikan ke orang lain. Omset pertama kali itu 500.000 sebulan. Saya senengnya minta ampun, alhamdulillah. Saya gedor-gedor kamar mandi zaman itu, pacar saya lagi mandi, bulan ini 500. Alhamdulillah. Saya masih ingat di kaleng, saya buka itu, saya tuh 500. Tambahan saya kan zaman itu masih nyambi jadi personal trainer di Gensuite. Tambahan ini ketemu sekian. Jasnya berapa? Jas bersih 500. Wah, alhamdulillah ternyata. Nah, itu omset tahun pertama. Ya awal-awal bersih income.
Kalau tertinggi kita itu di tahun pertengahan keempat, itu masih kita bisa bilang tertinggi, itu 2 digit kotor ya, omset ini 2 digit kepala 5 dengan kondisi 1 toko, 2 pegawai, masih ada 2 penjahit. Jadi PSBB itu 2 bulan, PSBB ke-1 ke-2 saya sempat nggak megang apa-apa. Jadi udah, yang penting kewajiban saya kasih ke pegawai, ke tukang menjahit, boleh budget kos untuk listrik apa segala macem, ya udah kebayar, uang makan buat istri kebayar, ya udah saya nggak megang apa-apa. Itu bulan pertama PSBB, bulan kedua PSBB. Terus tapi itu masih alhamdulillah masih banyak, masih beberapa, masih lumayan lah klien atau customer yang datang buat sewa, buat bikin. Nah, di PPKM ini menurut saya lebih parah dibanding PSBB gitu. Sekarang kalau boleh bilang kotor aja kita omset PPKM belasan. Kalau sesuai plan dari tim kita, untuk bisnis plan-nya kita mengarahnya ke penjualan online untuk ke depan, mulai 2 tahun ke depan lah. Direncanakan offline store ini memang kalau bisa sesuai plan mereka lancar, memang akan kita tutup gitu. Jadi untuk jasa sewa kita tetap ada meskipun kita nggak ada offline store. Jadi kita kebetulan sekarang pun udah ada driver yang untuk nganter dan ngambil barang yang disewakan atau barang yang dibeli. Jadi mungkin kalau dari produk-produk yang mau disewa, kita ada sediakan di website itu size chartnya, warna, video dan foto detail bahannya gitu. Saya dari dulu selalu memisahkan sih antara ini uang, ini mengalokasikan uang sangat penting menurut saya. Ini alokasi dana untuk kebutuhan pribadi, ini untuk berbagi, ini memang untuk modal usaha yang harus kita putar. Jadi pembagiannya kalau saya dari dulu sampai sekarang antara 100% dari penghasilan 1 bulan, saya selalu cuma megang di bawah 10% untuk kebutuhan saya pribadi. Karena saya sekarang sudah berkeluarga, 10% lagi buat kebutuhan keluarga. Terus tetap 2,5% atau 3% sampai 3% saya buat untuk sedekah. Nanti sisanya saya keep di tabungan sendiri yang memang itu untuk Infinite Wear gitu. Dari tabungan itu gimana kita putar nih? Karena prinsip saya nggak mau kerja, kayak saya tipikal orang yang malas bergerak untuk kerja mager. Gimana kalau caranya saya diem tapi barang-barang ini yang bekerja. Dari tabungan itu akhirnya sekarang saya putar lagi ke garasi 90. Daripada uang endap nggak ada kejelasan, saya putarlah sebagian ke jual beli velg mobil, terus sebagian lagi saya masukkan ke saham, sebagian lagi saya masukkan ke cryptocurrency gitu. Nah, ini penting nih yang sering saya omongin ke teman-teman yang suka mengeluh, terutama para vendor wedding nih. Daripada kita nunggu pandemi yang nggak tahu kapan, dan daripada kita mengeluh, cuman ngeluh di sosial media, tiap ketemu nongkrong ngeluh, ketemu orang ngeluh, kenapa nggak kalian ini atau kita ini coba memutar otak, banting setir, berani ngambil resiko. Contoh nih, dulu kita memang fokus ke vendor wedding, sekarang kan kita fokus ke penjualan, ke selling memang. Jadi antara sewa dan sellingnya, sekarang yang sewanya kita kurangi. Untuk isi toko pun kan sudah mulai berkurang karena kita lebih fokus ke selling. Jadi karena nggak tahu pandemi ini kapan, kenapa kita nggak banting setir? Jangan cuma mengeluh, tapi muter otak dikit lah. Apa ya, daripada kita tutup, ada kesempatan atau peluang apa di market ini yang masih kosong yang bisa kita isi. Gitu, selama pandemi ini masih berlangsung dan nggak tahu jelas kapan berakhirnya. Itu sih mas.
Buat para subscriber mungkin atau penontonnya, viewersnya dari Buas Channel, Buas Entertainment, kalau yang butuh kemeja, butuh jas, blazer, baik yang buat nikah kayak buat wisuda atau kebutuhan formal apapun, bisa lah datang ke Infinite Wear. Offline store kami ada di Jalan Akordion Timur nomor 15, atau bisa beli juga produk kami di Tokopedia dan Bukalapak, ketik aja Infinite Wear _official. Itu nanti ada free ongkir untuk se-Jawa Timur, ada cashback juga 5%. Gitu. Untuk Instagramnya ada di @infinitewear _official, atau ada di bawah ini mungkin, atau di atas, di kanan, kiri.